too much, now I'm swallowed. Now I'm a fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler. Salam pengelana. Terima kasih karena telah setia menonton video-video di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kembalinya sang driver muda tampan, yang juga merupakan salah satu driver artis dari P.O. Haryanto ke kota Apel Malang. Siapa lagi kalau bukan Mas Hendra Ahok, sang driver muda tampan, yang kini kembali mengaspal di trayek Malang bersama P.O. Haryanto. Dengan dibukanya trayek Jakarta-Malang oleh P.O. Haryanto, sang jenderal muda Mas Rian Mahendra memberikan mandat kepada Mas Hendra atau yang lebih akrab disapa Mas Ahok untuk mengemban salah satu tugas yang cukup berat, yaitu mengaspal dan mengibarkan bendera P.O. Haryanto di trayek Jakarta-Malang. Bagi Sobat Traveler yang belum tahu, Mas Ahok merupakan salah seorang driver yang telah banyak makan asam garam di jalur Jakarta-Malang. Sebelum menjadi driver di P.O. Haryanto, Mas Ahok adalah salah satu driver andalan dari P.O. Gunung Harta dalam melibas jalanan trayek Jakarta-Malang. Siapa yang tidak kenal keganasan armada bis tronton balap GH089 yang kemudian berganti nomor menjadi GHTS 015 dengan julukan The Araceli. Armada inilah yang kemudian bersama GHTS 016 dengan julukan Kanggoriko, melambungkan nama P.O. Gunung Harta di kancah moda transportasi bis Indonesia. Duet maut Mas Ahok dan Pak Sis di armada tronton balap 015 memang dapat dikatakan sebagai legenda. Sudah tidak terhitung, berapa kali saya diantarkan oleh duet Mas Ahok dan Pak Sis menjalani jalur Jakarta-Malang sebelum adanya tol Trans Jawa bersama armada GHTS 015. Sungguh sebuah kenangan yang akan selalu terpatri di ingatan saya. Jam mepet untuk bis jarak jauh, memang membutuhkan skill di atas rata-rata. Terlebih ketika melahap jalur Pantura Rembang hingga Tuban, memang menjadi suatu keasyikan tersendiri bagi saya, sebagai penikmat hot seat. Aksi-aksi overtake yang tersuguh di hadapan mata, mengalirkan adrenalin yang membuat saya merasakan sensasi ngeri-ngeri sedap. Bagi sobat yang pernah merasakan jalur ini bersama Mas Ahok, bisa berbagi dengan menuliskan pengalaman sobat pada kolom komentar. Dengan semakin berkibarnya bendera P.O. Gunung Harta, maka P.O. Gunung Harta menambah banyak armadanya, dengan sasis-sasis di atas 400 tenaga kuda. Mas Ahok sendiri, memang dapat dikatakan sebagai artis dari P.O. Gunung Harta kala itu. Namun akhirnya takdir berkata lain, Mas Ahok dan P.O. Gunung Harta akhirnya harus berpisah. Mas Ahok sendiri, kemudian akhirnya berlabuh di P.O. Haryanto. Dengan pengalaman segudang yang dimiliki oleh Mas Ahok, adalah sebuah keputusan tepat ketika sang jenderal muda P.O. Haryanto, yaitu Mas Rian Mahendra, menugaskan Mas Ahok untuk memulai petualangan P.O. Haryanto di jalur aspal Jakarta-Malang.
adalah suatu hal yang cukup menarik, di mana PO Haryanto melanjutkan trayek Malang hingga ke Kepanjen, Duren, dan Dampit. Mungkin banyak yang kaget dan mencari tahu alasan apa yang membuat PO Haryanto melanjutkan hingga menuju Dampit. Setelah melalui riset dan pendalaman data demografi, saya dapatkan bahwa ketiga daerah ini merupakan kantong-kantong pekerja yang sering menjadi penglaju menuju Jakarta dan sekitarnya. Just do what you do. Bisa dikatakan dengan meneruskan arah bis menuju Kepanjen, Duren, dan Dampit. PO Haryanto melakukan strategi jemput bola. Dengan pangsa pasar Malang yang didominasi pelajar dan wisatawan, PO Haryanto menyisir sisi lain pangsa pasar penumpang moda transportasi bis di daerah selatan Malang. Bisa dikatakan ini adalah suatu strategi yang sangat jitu dari sang jenderal muda PO Haryanto, yaitu Mas Rian Mahendra. Dengan menembak pangsa pasar yang berbeda dari beberapa perusahaan otobus lain yang kini sudah beroperasi di Malang, diharapkan bendera PO Haryanto bisa semakin berkibar. Daerah Malang Selatan ini memang dapat dikatakan kurang tergarap, apalagi setelah PO Rosalia Indah mengalihkan jalur trayeknya melalui Surabaya. Saya sendiri pernah mencoba jalur selatan Malang menuju Solo melalui Blitar, dengan menggunakan armada bis Rosalia Indah. Dapat dikatakan bahwa jalur ini merupakan salah satu jalur gemuk yang belum terlalu tergarap. Dengan strategi dari PO Haryanto yang cukup berbeda, maka secara tidak langsung, sebenarnya sang jenderal muda, Mas Rian Mahendra, tidak berhadapan secara langsung dengan para pemain lama di trayek Jakarta-Malang. Namun lebih menyasar sisi lain pangsa pasar penumpang di kota Malang. Maka dari itu, dari tiket yang dijual oleh PO Haryanto, berada di bawah harga tiket para pesaing lain, yang rata-rata menjual tiket di atas 350.000. Mari kita tunggu kiprah dari PO Haryanto di kota Malang. Dengan kembalinya sang driver tampan Mas Ahok ke kota Malang, dengan berbekal banyak pengalamannya di kota Apel ini, diharapkan bisa membawa dampak yang signifikan pada tingkat okupansi penumpang dari PO Haryanto. Dan pada akhirnya akan bisa mengibarkan PO Haryanto di kawasan Malang dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat dan sukses bagi PO Haryanto atas dibukanya trayek Jakarta-Malang. Tidak lama lagi, akan saya pastikan bahwa saya akan mencoba trayek yang satu ini. Nantikan trip reportnya di channel ini sobat. Sobat Traveler, kita sudah sampai pada bagian akhir video. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan tuliskan komentar sobat semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.